Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Zufarbani dari kelas 2C dengan NPM 211081. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan manusia masa peranatal sampai masa bayi. Perkembangan masa peranatal itu adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat. Namun, pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Masa kelahiran bayi itu masa perkembangan proses alami setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan. Walaupun proses kelahiran pada dasarnya sama bagi semua calon ibu, pengalaman masing-masing ibu seringkali unik. Nah, ini proses persalinan dan melahirkan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu atau melebihi perkiraan tanggal lahir, berdurasi panjang atau pendek, dianggap cukup mudah atau sulit, terjadi dengan atau tanpa komplikasi. Kelahiran bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan, saat dimana individu mengalami peralihan dari lingkungan intern ke lingkungan ekstern. Pada saat peralihan dilakukan dan penyesuaian diperlukan disebut dengan masa bayi. Nah, selanjutnya di sini juga ada fun fact-nya. Pertama, di pertengahan tahun 1940 dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa peranatal agar dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Kedua, menurut Harlock 1980, masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi merupakan periode yang sangat menentukan. Tokoh psikologi Timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, telah lebih dulu menetapkan periode prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi landasan utama para psikologi Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak janji berada dalam kandungan ibunya. Secara tidak langsung telah disebutkan bahwa selama periode prenatal ini individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan psikologis. Para ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal atas 3 tahapan, yaitu pertama ada tahap germinal atau germinal stage, yang kedua ada tahap embryonic atau embryonic stage, yang ketiga tahap janin fetus stage. Seifert and Hoffnung 1994. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama ada tahap germinal atau germinal stage. Tahap germinal atau germinal stage yang disebut dengan periode zigot, ovum atau periode nutfah adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu. Pertama, sejak pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Saat itu sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut dengan blastokis. Setelah sekitar 3 hari blastokis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya embelahan, blastokis ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba falopi. Tahap kedua adalah tahap embryonic atau embryonic stage. Nah, ini dalam psikologi Islam disebut alaqah, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tapi ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Ukuran panjang sekitar 1 inci. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalokudal dan proximodistal. Dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur
anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Lihat bahwa pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat jelas. Terakhir ada tahap janin atau fetus stage. Dari perkembangan masa pranatal adalah tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut mudghah. Tapi ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu, kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini, ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap inci, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya 3/4 ons, yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantung mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin yang dalam kandungan berumur 4 bulan mulai ditiupkan ruh ke dalamnya. Bersama dengan itu juga ditetapkan hukum-hukum perkembangannya, seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, batas usia, dan lain-lain. Pada bulan keempat, si ibu mulai merasakan gerakan janinnya. Panjang janin sekitar 4-4,5 inci. Dan pada permulaan bulan ke-7, panjang janin kira-kira 18 inci dan berat sampai 1,5 atau 2,5 kg. Pada bulan ke-8, berat janin 2,5 sampai 3,5. Riset baru menunjukkan bahwa janin juga telah mampu mendengarkan dan meresponsif terhadap stimulasi terhadap lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara. Ya, kesimpulannya adalah masa prenatal itu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Kelahiran bukan dari awal kehidupan, melainkan interupsi dalam perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan, di mana individu mengalami peralihan dari lingkungan intern ke lingkungan ekstern. Ya, sekian penjelasan sedikit mengenai perkembangan manusia masa prenatal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.